Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Sayuti Melik merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Bertindak sebagai pengetik naskah proklamasi, ternyata Sayuti Melik cukup aktif dalam bidang jurnalistik dan politik. Selain mengetik naskah proklamasi, apa peran lain dari Sayuti Melik dalam kemerdekaan Indonesia? Biografi Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro yang setara dengan sekolah dasar di desa Srowolan hingga kelas 4. Ia meneruskan pendidikannya ini hingga mendapat ijazah di Yogyakarta. Mengutip dari situs Ensiklopedia Jakarta, Sayuti Melik melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Namun, ia ditangkap Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, ia lebih sering untuk belajar sendiri. Setelah Indonesia merdeka, ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Namun sayangnya, perjalanan pendidikannya di Universitas Indonesia hanya dalam waktu yang singkat dan Sayuti tidak sampai mendapatkan gelar. Nasionalisme dalam diri Sayuti Melik didapat dari didikan bapaknya yang saat itu menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan sekolah guru di Solo. Saksi penyusunan teks proklamasi. Sebelum menjadi juru ketik proklamasi, Sayuti Melik telah terlibat dalam proses penyusunannya sejak awal. Ia diketahui menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarni. Dalam buku yang berjudul Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun 1990, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah Sayuti mengusulkan hal tersebut, Soekarni segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Setelah terjadi kesepakatan mengenai penandatanganan naskah proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur Rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah, Sayuti melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempoh diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan bulan dan hari. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah Mr. Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti Melik dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok Persatuan Perjuangan. Ia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Namun, Sayuti Melik dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Kemudian pada 19 Mei 1973, ia menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Di tahun 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan dari golongan karya. Sayuti tidak hanya berkarir dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang jurnalistik. Ia pernah melakukan kunjungan kerja sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Pada 27 Februari 1989, Sayuti Melik meninggal dunia di usianya yang ke-81 tahun.